tes. Ya. Kita mulai aja ya. Oke, baik kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semua. Yang saya hormati yang pertama yaitu Bapak Robertus Bramantio dari Kementerian Tenaga Kerja selaku narasumber dari guest lecture kita pada siang hari ini. Kemudian yang kedua Dr. Insinyur Anggraini Sukma selaku sumber daya manusia dan organisasi manajemen, Ibu Siti Rahmawati juga selaku tim teaching di mata kuliah manajemen kompensasi dan divisi sumber daya manusia dan organisasi, lalu Bapak Ibu sekalian dosen Departemen Manajemen dan tamu undangan serta mahasiswa sekalian yang saya banggakan dari Departemen Manajemen khususnya angkatan 55 ya. Semoga kita semua selalu berada dalam kondisi sehat walafiat selama pandemi ini yang sudah berlangsung di Indonesia sejak Maret 2020 ya. Jadi alhamdulillah saya ucapkan hari ini pada kegiatan guest lecture hari ini kuliah manajemen kompensasi kita kehadiran tamu istimewa ya yang akan memberikan gitu ya insight dan juga penjelasan ya lebih lengkapnya tentang isu atau sosialisasi mungkin ya terkait mengenai bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan juga Cipta Kerja. Mungkin Pak Bram sebagai perkenalan dahulu gitu ya bahwa guest lecture ini memang selalu diselenggarakan oleh Departemen Manajemen. Jadi setiap mata kuliah itu tidak hanya dari teori gitu ya, tapi juga ada pengalaman-pengalaman praktis dari pihak luar, baik dari akademik, bisnis, pemerintah ya, dan juga dari community atau NGO gitu ya, sehingga bisa mendapatkan lebih komprehensif tentang perkuliahan gitu ya. Mungkin selanjutnya nanti proses ini nanti Pak Bram akan diberikan waktu 40 menit ya untuk memberikan materi tentang perubahan tadi dinamika pengupahan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan juga Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian juga dapat Bapak Ibu sekalian ataupun juga tamu undangan dan juga mahasiswa dapat bertanya ya di panel Zoom setelah sesi dari Pak Bram selesai gitu ya. Mungkin sebelum kita mulai gitu ya, boleh ditampilkan dulu atau diperkenalkan CV-nya Pak Bram. Ya. Pak Robertus Bramantio, Esos MSI, saat ini domisilinya di Bekasi, di Jakarta, lahirnya 18 September 1981. Nomor handphonenya jika ingin bertanya lebih lanjut tertera di sini. Kemudian pendidikan formalnya S1 dari Ilmu Administrasi Niaga Universitas Diponegoro, kemudian melanjutkan pada Administrasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Universitas Indonesia. Pengalaman bekerjanya sudah sejak 2006 di PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan di Kementerian Tenaga Kerja yang sudah berlangsung mungkin kurang lebih 10 tahun lebih ya Pak ya pengalamannya di Kementerian Ketenagakerjaan gitu. Mungkin Pak Bram yang mungkin diberikan masukan-masukan gitu ya atau misalnya insight gitu ya, terkait ada pasal-pasal yang dianggap kontroversial. Jadi misalnya kan kayak ada setelah disahkan gitu ya pada November 2020 kemarin, betul nggak sih gitu ya bahwa tentang PKWTT misalnya ya perjanjian kerja waktu tidak tertentu itu gitu memberikan kekuasaan gitu ya kepada pengusaha dengan mengontrak pekerja tanpa batas gitu ya. Terus kemudian ada perubahan-perubahan yang ada pada UU nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial. Jadi kayak ada penambahan jaminan kehilangan pekerjaan ya apakah tadi secara kompensasi pesangonnya juga apakah betul lebih rendah? Nah, mungkin perlu juga insight dari Pak Bram ya, penjelasan terhadap materi tersebut. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, silahkan Pak Bram boleh materinya. Terima kasih. Oke, izin Bu Linda Ya. dan teman-teman dosen di IPB. Untuk sesi materi mungkin kita nanti langsung dua arah aja. Jadi kalau memang ada yang mau bertanya langsung diungkapkan saja. Oh, boleh langsung pada saat materi ya Pak? Boleh, boleh. Jadi kan lebih enak. Ya. Mungkin yang pertama saya mau bertanya dulu sebenarnya teman-teman di IPB isu-isu apa sih yang muncul? Karena kan
ya kita sebagai pembuat UCK dan aturan turunannya RPP yang sedang kita berlangsung, kira-kira ada nggak teman-teman isu yang di luar? Kira-kira apa sih yang boleh disampaikan saat ini? Oke. Mungkin ada yang mau raise hand di sini, mau langsung bertanya dulu di awal atau memberikan pandangan ya? Ya, pandangan awal sih kalau saya tanyakan. Mungkin ada udah ngomong tadi UCK itu pesangon diperkecil, terus Iya, betul. karyawan semua jadi PKW, mahasiswa pasti punya apa ya, punya masukan yang lebih di masyarakat kayaknya. Lebih kritis gitu atau memberikan pandangannya dulu bagaimana gitu. Silahkan, boleh. Ada yang mau share dulu? Pak Bram mau tahu dulu. Nggak usah malu-malu kalau mau tanya langsung dulu Awan. Iya, coba silahkan. Siapa? Zulfa? Bu, saya izin ini Bu, menyampaikan pandangan Bu. Ya boleh Leonawan, silahkan. Ya, mungkin terima kasih atas kesempatannya Bu Linda. Perkenalkan, nama saya Laonewan Reski Alhaq dari mahasiswa manajemen angkatan 55. Mungkin saya izin menyampaikan pandangan Pak terkait dengan outsourcing ya Pak, terkait dengan kerja outsourcing. Tapi sebelumnya ini Bu, mohon maaf saya tidak bisa menyalakan kamera karena sedang gangguan jaringan Bu di sini Bu. Ya, tidak apa-apa. Mohon maaf sebelumnya. Jadi saya ingin menyampaikan pandangan terkait outsourcing Pak. Setelah saya baca, mungkin ini bisa dikoreksi jika salah ya Pak. Pertama itu dihapusnya ketentuan terkait perusahaan outsourcing Pak. Perusahaan yang bisa menjalankan, bisa mendapatkan pekerja atau buruh outsourcing. Nah, karena menurut pandangan saya, ketika hal itu dihapuskan, itu berarti secara tidak langsung melegalkan setiap perusahaan untuk mengambil buruh outsourcing seperti itu. Karena seperti yang saya tahu setelah saya baca-baca terkait dengan buruh outsourcing ini, benar-benar sangat merugikan buruh. Dalam artian karena tidak ada jaminan yang melindungi dari buruh outsourcing tersebut. Dan juga ketika buruh outsourcing tersebut ditempatkan di tempat yang sama dengan buruh-buruh yang dikontrak dengan tetap, tentu itu akan sangat merugikan dari buruh outsourcing tersebut karena pekerjaan yang dilakukan sama, sedangkan gaji yang didapatkan tentu lebih rendah seperti itu. Nah mungkin karena menurut saya di U13 tahun 2003 itu sebenarnya sudah tepat Pak ketika hanya perusahaan-perusahaan tertentu saja yang bisa melakukan PKWT atau outsourcing tersebut kayak gitu Pak. Jadi itu mungkin pandangan saya Pak terkait penghapusan lingkup dari buruh outsourcing ini seperti itu. Dan juga ada juga yang tadi mungkin sempat saya singgung juga terkait dengan tidak bolehnya pekerja PKWT itu untuk masuk ke lingkup bisnis utama seperti itu. Karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa itu sangat merugikan kaum buruh Pak kalau menurut saya, karena beban kerjanya sama tapi bisa digaji lebih rendah, dan tentu perusahaan akan sangat diuntungkan dengan hal tersebut karena mendapat pekerja dengan gaji yang sangat rendah seperti itu Pak. Oke, ya Pak Bram, boleh pencerahannya dulu, silahkan. Ya, untuk Mas Leonewan ya. Oke. Ya. Secara jelas di Undang-Undang 13 maupun di yang 11 2020 kita tidak menyebutkan outsourcing. Itu yang ditekankan dulu ya Mas Leonewan. Kita menyebutnya adalah ahli daya. Terus kalau dibilang outsourcing lebih ahli daya ini lebih
kurang dibanding yang lain. Ternyata tidak. Memang ada beberapa kayak ahli daya ini kan kita masukkan beberapa bagian, yaitu kayak security, pertamanan. Mereka bekerja sesuai dengan bidangnya. Terus yang kedua, pekerjaan dibilang ada yang upahnya di bawah, nanti akan lebih lanjut ini Oke. Mas Yadi mau memberikan pandangan, nanti akan di perlindungan koperasi dan UMKM. Yang keempat, peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional. Secara lebih lanjut sih sebenarnya di Naker ini di dalam peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Apa sih yang kita lindungi? Kita melindungi ada 5 bagian, yaitu perlindungan pekerja untuk pekerja yang dengan perjanjian waktu kerja tertentu, ya yang tadi dibilang Mas Yonawan itu adalah PKWT dan PKWTT ya nanti akan lebih jelas dijelaskan lebih lanjut. Terus yang kedua, perlindungan hubungan kerja atas pekerjaan yang didasarkan ahli daya. Ini sama, mungkin ya memang ini sangat isu-isu yang sangat berkembang di masyarakat ya. Yang ketiga, perlindungan pengupahan antara lain melalui upah minimum. Yang keempat, perlindungan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Dan yang kelima, kemudian perizinan bagi tenaga kerja asing yang memiliki keahlian tertentu yang masih diperlukan untuk proses produksi barang atau jasa. Sebenarnya ini sasarannya untuk semua pekerja ya, maupun pekerja yang belum bekerja, pekerja yang existing, yang sedang saat ini bekerja, dan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Jadi kedepannya pasti akan lebih baik seperti itu. Oke, next. Boleh next. Oke. UUCK ini di sistematika klaster ketenagakerjaan dan prinsip umumnya terdapat dalam bab keempat UUCK, disusun dalam rangka penguatan perlindungan kepada teman-teman pekerja ya, untuk meningkatkan peran dan kesejahteraan pekerja buruh yang mendukung investasi. Jadi untuk banyaknya usaha-usaha yang baru berkembang, UMKM maupun yang dibilang sekarang ada unicorn atau dekakorn atau yang lain-lain, mungkin ini waktunya untuk teman-teman, ayo jangan, kalau bisa jangan cari yang mencoba mengubah dan menghapus dan menetapkan pengaturan baru terhadap beberapa ketentuan yang diatur sebelumnya dalam 4 undang-undang, yaitu 13, 40 2004, 24 11, dan 18 17. Itu ada 4 undang-undang yang di bagian klaster ketenagakerjaan ya. Kita menyebutnya karena di klaster ketenagakerjaan ternyata ada beberapa klaster, tapi saya akan lebih fokus pada klaster ketenagakerjaan ya. Prinsip umumnya, penyusunan memperhatikan hasil putusan MK atas uji material Undang-Undang 13 2003. Ada beberapa yang sudah pasal-pasal yang kita diuji material di MK dan ada beberapa pergantian. Terus yang berikutnya, ketentuan sanksi dikembalikan. Ketentuan sanksi ini dikembalikan ke 13 2003. Jadi yang dibilang di masyarakat adalah mengenai sanksi dia akan dihapus. Ternyata tidak. Sanksi ini tetap diadakan, bukan dihapus ya.
teman-teman nanti maksudnya bisa melihat apa sih sanksi-sanksinya. Oke. Pasal-pasal yang ada di Undang-Undang 13 sepanjang tidak ada perubahan tetap berjalan. Masih yang atas. Baik. Oke. Pasal-pasalnya masih berlaku. Jadi hanya beberapa pasal yang diubah. Kalau pasal yang selama ini adalah pasal 42, 77, 78, 90, itu yang beberapa yang akan berubah dan akan menjadi turunan RUU CK. Boleh di next. Oke. Sebenarnya UU CK ini kalau dilihat mungkin kayaknya terlihat dadakan ya, ternyata tidak. Proses penyusunan RUU CK ini telah melibatkan banyak partisipasi publik, baik dari unsur pekerja atau buruh yang termasuk di dalam serikat, ada kementerian lembaga, praktisi akademi, serta lembaga-lembaga organisasi Apindo maupun Kadin, kita juga masukkan dalam unsur ini. Rumusan klaster ketenagakerjaan dalam UU CK merupakan intisari kajian para ahli, hasil FGD dan rembuk tripartit yang melibatkan unsur pemerintah, pekerja, dan usaha. Seperti bilang, ujuk-ujuk aja kita lakukan beberapa kali forum diskusi grup, dan ini merupakan hasil dari FGD kami. Pembahasan UU CK di DPR sangat banyak, ada sekitar 64. Ada 2 kali rapat kerja, 56 kali rapat panja, 6 kali rapat tim perumus, dan tim sinkronisasi. Ya, tadi dibilang ini sebenarnya dari tahun 2019 sebenarnya kita sudah melakukan. Zaman itu masih zaman Pak Menteri, sekarang sudah Bu Menteri. Dan ini akhirnya memang mungkin teman-teman melihatnya kok dadakan banget. Ternyata memang sudah dari dahulu sudah kita mulai. Ada pembahasan daftar inventaris tim oleh Panja dimulai tanggal 20 April 2020. Pembahasan UU CK antara pemerintah DPR berjalan secara transparan, disiarkan langsung. Kami secara pada saat dengan DPR juga menayangkan ke YouTube maupun ke Zoom juga. Tapi memang mungkin beberapa yang hadir seperti ataupun pintu mengikuti semuanya Zoom. UU Cipta disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 5 Oktober 2020, ditetapkan sebagai undang-undang tanggal 2 November. Di next boleh. Klaster ketenagakerjaan ada 8 substansi pokok yang mungkin pasti teman-teman pasti pernah dengar. Tenaga kerja asing dipermudah untuk masuk. Ya, nanti kita lihat mungkin apa ya? Bukan dipermudah, tapi ada beberapa hal yang memang mereka bisa lakukan. Bukan seperti dulu. Terus yang kedua adalah perjanjian waktu kerja tertentu, PKWT. Tadi yang ketiga ahli daya. Yang keempat WKWI, waktu kerja waktu istirahat. Yang kelima upah minimum. Yang keenam pesangon PHK. Nah, ini yang salah satu program baru adalah JKP. Yang ketujuh pengenaan sanksi. Itu kita perbaiki.
bukan dikurangi. Yang ke-8, perizinan di bidang ketenagakerjaan. Oke, mungkin kita satu persatu untuk mendalami ya. Oke. Untuk tenaga kerja asing, ketentuan mengenai rencana kerja asing biasanya kita sebut RPTKA tetap diatur, bukan dilepas ya. Teman-teman masyarakat banyak kan ngomong RPTKA untuk izin tenaga kerja asing tidak ada. Tetap saat ini masih ada perubahan ketentuan mengenai TKA yang dikecualikan dari kewajiban membuat RPTKA. Ada beberapa yang memang dikecualikan untuk dalam pembuatan RPTKA. TKA dapat dipekerjakan dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu, serta memiliki kompetensi sesuai jabatan yang dimiliki. Sebenarnya ini juga tidak berubah, karena kan tenaga kerja asing, mereka masuk ke Indonesia, mempunyai hubungan, dia harus memiliki jabatan yang benar-benar spesifik. Dia nggak bisa sembarangan masuk, misalkan dia sebagai operator, tapi misalkan dia sebagai ahli bidang ekonomi atau ahli bidang welding, seperti itu. Jadi mereka punya keahlian-keahlian yang masuk ke Indonesia, mereka tenaga kerja asing ini memiliki keahlian secara khusus. Nah, di dalam UU CKA Ketenagakerjaan, ketentuan TKA yang dikecualikan dari kewajiban pembuatan RPTKA. Ini ada beberapa yang dikecualikan, tapi juga tidak berubah. Yang sama direct menteri dengan pendidikan satu mereka yang memberikan modal lah, menanam modal di Indonesia. Mereka bukan mendapat RPTK. Ini sudah sangat jelas pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing itu mereka tidak wajib menggunakan RPTK. Yang ketiga, TKA yang dibutuhkan oleh pemberi kerja pada jenis kegiatan produksi yang terhenti karena keadaan darurat, vokasi, startup, berbasis teknologi, kunjungan bisnis, dan penelitian jangka waktu tertentu. Jadi ini yang sangat baru ya, karena pemerintah melihat muncul banyaknya startup, jadi para TKA ini bisa untuk masuk dan mengembangkan bisnis usahanya dan merekrut teman-teman yang ada di Indonesia, pekerja-pekerja Indonesia. Oke, di next. Untuk cek fakta UCK, benarkah tenaga kerja asing bebas masuk? UCK tetap membatasi penggunaan tenaga kerja asing, di mana perusahaan yang mempekerjakan TKA wajib memiliki RPTK. Tadi yang seperti saya jelaskan, tetap memiliki ada RPTKA-nya. Tertuang dalam pasal 42 ayat 1. Ini perbaruan dari Undang-Undang 13 2003. Tetap, jadi ada sedikit perubahan. Jadi tidak banyak untuk melakukan perubahan untuk TKA. Boleh di next. Oke. Nah, masuk di bagian yang kedua adalah perjanjian waktu kerja tertentu. Nanti kalau memang ada yang mau bertanya, langsung saja. Nah, izin Bu Linda, nanti kalau memang langsung, tadi kan ada 8, mungkin kalau ada yang mau langsung bertanya, silakan aja. Jadi kita lebih mengalir aja ya. Gimana, Bu?
Ya, boleh, boleh. Silahkan, mau ada yang tanya dulu untuk tadi case yang pertama, tadi tentang tenaga kerja asing. Ada? Ada dulu? Belum ada kayaknya, Pak Bram. Ya, Mungkin belum panas kali Bu Linda ya. iya. Masih kaget dengan apa ya, beberapa perubahan. Dikira sangat banyak berubah, ternyata tidak ada banyak berubah. Iya, iya, Nah, betul. yang kedua adalah yang seperti saya bilang tadi, perjanjian waktu kerja tertentu PKWT tetap diatur berdasarkan jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. PKWT itu anggap aja kalau kita berbicara secara umum adalah karyawan kontrak, itu tetap ada jangka waktunya atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. Jadi tidak berkepanjangan ya. Yang kedua adalah PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu, untuk jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu dan tidak dapat diadakan. Untuk PKWT ini bukan pekerjaan yang sifatnya tetap. Jadi ya yang mungkin yang apa namanya new product atau membuat pada saat di hari-hari raya itu diperbolehkan untuk menjadi karyawan kontrak atau PKWT. Syarat-syaratnya PKWT tetap mengacu pada pasal 59 UU 13 2003 dengan penyelesaian terhadap pengembangan kebutuhan dunia kerja. Sedikit catatan, persyaratan PKWT pasal 59 UU-CK terkait pekerjaan waktu tertentu yang diformulasikan kembali meliputi, mungkin kita lihat ada beberapa poin, ada penambahan ya, yang di A, B, C, D itu tidak berubah, tapi yang di E, pekerjaan yang jenis dan sifatnya atau kegiatannya bersifat tidak tetap. Jadi PKWT boleh, tapi jenis kegiatan bersifat tidak tetap, yang seperti yang tadi saya jelaskan. Oke, next. Boleh di next. Oke, yang keempat dari PKWT, pekerja atau buruh PKWT berdasarkan berhak atas uang kompensasi sesuai dengan masa kerja pekerja atau buruh di perusahaan yang bersangkutan. Yang dulu karyawan kontrak atau PKWT ini tidak mendapatkan uang kompensasi. Sekarang teman-teman yang putus kontrak itu akan mendapatkan uang kompensasi. Jadi kalau dibilang katanya lebih tidak baik, ternyata di poin keempat ini memang ada yang lebih baik untuk karyawan kontrak. Dan yang kelima, pemberian uang kompensasi tersebut diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Dan yang ini untuk peraturan pemerintah kita sedang diskusikan. Kami kemarin sudah memanggil para serikat dan para pengusaha privat untuk rapat tripartit ya. Kita diberi waktu 3 bulan ke depan untuk membuat RPP tentang PKWT. Untuk catatannya, dalam PP akan diatur bahwa uang kompensasi diberikan dengan ketentuan masa kerja yang pertama itu masa kerja 1 tahun atau lebih, maka uang kompensasinya diberikan 1 bulan upah. Yang dulu tidak ada, sekarang ada untuk 1 tahun masa kerja dan berlaku untuk jangka waktu masa kerja berikutnya. Yang kedua, masa kerja kurang dari 1 tahun atau masa kerja tahun berikutnya kurang dari 1 tahun, maka uang kompensasi diberikan secara proporsional.
Oke, ini Pak Bram. Jadi, Maaf, nah, ada yang boleh. bertanya dulu nih di Boleh. Farhan. Silahkan mau bertanya langsung ya. Bisa di unmute. Halo, Bu. Ya, Suara silakan. saya terdengar? Ya, terdengar. Sebelumnya mohon maaf, Bapak Ibu izin tidak menyalakan kamera karena sedang ada gangguan, nggak tahu ya di laptopnya, kameranya nggak bisa nyala. Oke. Saya ingin bertanya kepada Pak Bramantyo. Saya ingin bertanya, Pak, kenapa sih Pak peraturan-peraturan yang ada di UU Cipta Kerja ini selalu diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah? Karena dari yang saya baca itu banyak peraturan-peraturan lebih lanjut yang sebelumnya itu ada di undang-undang ataupun di kementerian, jadi diatur oleh menteri, peraturan kementerian, tapi dipindahkan menjadi peraturan pemerintah. Hal ini saya lihat sebagai suatu kesayangan Pak, karena undang-undang dan peraturan menteri itu kan tidak cepat ya Pak untuk berubahnya. Sedangkan peraturan pemerintah ini dapat diubah sewaktu-waktu, bisa jadi mungkin di masa pemerintahan Pak Jokowi peraturannya seperti ini, di kedepannya seperti ini dan sebagainya, dan itu sangat mudah untuk diubah dibandingkan dengan undang-undang dan peraturan kementerian. Nah, saya melihat dari kasus tersebut bahwa aturan lebih lanjut yang diatur dalam peraturan pemerintah ini memberikan kepastian hukum yang lebih lemah Pak, karena peraturan pemerintah ini lebih mudah untuk diubah. Jadi ada sedikit kekhawatiran yang dirasakan oleh mungkin khususnya para pekerja Pak, karena peraturan pemerintah ini sangat mudah untuk diubah. Nah itu saya ingin bertanya Pak, apa sih alasannya kenapa aturan-aturan lebih lanjut itu dipindahkan ke dalam peraturan pemerintah? Karena memang benar-benar banyak di sektor-sektor khususnya tenaga kerja itu peraturannya dipindahin ke peraturan pemerintah. Kayak gitu Pak, terima kasih. Oke. Iya, boleh dijawab dulu. Oke. Terima kasih Mas Farhan. Kenapa banyak sebenarnya tidak banyak ya untuk RPP ya, hanya 5 bagian. Kalau semuanya dimasukkan dalam Undang-Undang CK, itu akan secara rinci, detail. Maksudnya kan nanti kita masuk ke pengupahan, bagaimana cara menghitung upah, atau bagaimana perjanjian, kalau yang kita bicara saat ini adalah PKWT. Syarat-syaratnya akan diatur secara lebih detail di peraturan pemerintah. Kalau kita atur di undang-undang, itu nanti bisa beribu-ribu halaman lagi, akan lebih panjang. Nah, kenapa tidak di permen, peraturan menteri? Sebenarnya peraturan menteri itu jaraknya malah lebih mudah untuk perubahan dibanding RPP. Jadi untuk permen saat ini Pak Presiden Jokowi, karena untuk permen itu akan beberapa kali pergantian menteri pasti mungkin akan diganti secara cepat. Jadi RPP ini lebih susah sebenarnya, lebih susah untuk diganti, bukan lebih mudah untuk diganti. Seperti itu sih jawabannya. Mungkin Mas Farhan. Perihal yang perihal undang-undang itu Pak, bagaimana Pak? Undang-undangnya mana nih Mas? Ya, jadi saya mohon maaf Pak, saya agak lupa di pasal berapa. Tapi di beberapa pasal itu ada perubahan seperti ini kan pemberian uang kompensasi tersebut diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Sedangkan pada pasal-pasal sebelumnya yang saya lupa tempatnya di mana itu diaturnya dalam undang-undang gitu Pak. Jadi dirujuknya itu ke undang-undang yang lain. Sedangkan di sini dipindahin ke peraturan pemerintah. Oke. Gitu Pak. Seperti saya bilang tadi, uang kompensasi dulu malah belum ada. Sekarang muncul ada. Uang kompensasi dulu pekerja kontrak tidak mendapatkan kompensasi. Yang tadi saya bilang 1 bulan upah. Kalau setelah bekerja 1 tahun dia mendapatkan 1 bulan upah. Dulu tuh malah nggak ada. Sekarang di CK kita munculkan. Tapi bagaimana mengaturnya nanti kita lihat di RPP-nya. Seperti itu.
Mungkin sebagai tambahan juga ya Pak Bram, kan kalau misalnya tadi ya sebelumnya nggak ada apa, upah gitu ya, terhadap pekerja Hmm? PKWT. Sekarang jadi ada, berarti kan ada Hmm. impact sama resiko biaya ya, karena ada kewajiban pengusaha untuk membayar uang kompensasi PKWT gitu ya, dengan adanya, aturan tersebut dan mungkin juga bisa berpengaruh terhadap biaya atau harga pelayanan dari, perusahaan outsourcing ya. Bisa seperti itu kan Pak ya? Karena ada I- ada Iya. kewajiban itu, impact-nya, satu sisi itu. Yang kedua tadi, karena tadi termasuk pasal yang kontroversial nih yang banyak dibahas gitu di mana-mana, bahwa sebelumnya itu kan Pak ada ini ya, kontrak setahun, maksimum 3 tahun itu loh Pak, yang di Undang-Undang Cipta Kerja 13/2003 Eh, ya, yang sekarang kan jadi hilang tuh. Artinya bener nggak sih yang tadi di awal saya coba introduction gitu ya, bener nggak sih kalau itu akan jadinya, bisa terus-menerus ya kontraknya tersebut gitu ya, jadi lebih, karena dihilangkan jadi PKWT-nya lebih fleksibel sepanjang sifat pekerjaannya tadi sifat pekerjaan tetap tadi tidak dilanggar gitu ya, Pak? ya, jadi tadi benar yang dibilangkan Bu Linda dulu si pengusaha tidak ada kewajiban untuk memberikan uang kompensasi. Sekarang para pengusaha wajib memberikan. Jadi teman-teman nggak usah takut saat bekerja 1 tahun yang jadi menjadi karyawan tetap atau itu tetap memberikan kita di sini kita di undang-undang sudah menyatakan bahwa harus diberikan uang kompensasi seperti itu. Terus Oke. kalau nanti untuk pembahasan lebih lanjut tentang upah akan terus berjalan. Kalau yang tadi dibilang ya untuk status ya sekarang ada jaminannya lah, lebih ada jaminannya seperti itu. Mungkin Oke. kita di next. Iya, sebentar Pak, masih ada lagi nih yang masih mau tanya, Eko. Silahkan. Boleh. Ya, Mas Eko, bisa unmute atau share Iya, iya. webcam. Ya, Cek. Nah, ada ya. ya, kedengaran. Selamat siang semuanya. Terima kasih Bu Linda atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri. Kenalkan nama saya Eko Haji, manajemen angkatan 55. Sebelumnya saya juga minta maaf karena tidak bisa on cam karena sinyal juga masih belum stabil di sini. Nggak apa-apa, langsung aja. Saya mau bertanya terkait tadi yang direksi gitu kan, yang direksi. Yang direksi itu kan diatur sesuai dengan ini juga ya Pak, sesuai dengan saham gitu ya Pak, kalau nggak salah. Iya, betul. Nah, ya. Nah, jadi gini, mungkin RUU Ciptaker ini kan mendatangkan investor-investor baru gitu kan, bahkan bisa dari asing gitu kan. Iya. Bisa dari asing gitu. Nah, sedangkan kalau semisal dikaitin sama ini, dengan banyaknya investor asing yang masuk, berarti nanti direksi ataupun pimpinan-pimpinan tertinggi, apakah bisa saja masuk lebih banyak masuk untuk menduduki perusahaan-perusahaan itu ya pokoknya perusahaan-perusahaan baru itulah, karena akibat dari investor asing yang tadi yang banyak masuk gitu. Terus ada ini Pak, terus ada kasus viral juga bahwa di sebuah pertambangan gitu, lupa namanya apa, pokoknya ini viral karena di situ direkturnya dari asing, pimpinan tertingginya itu dari asing, kalau nggak salah itu dari Cina, dan beliau melarang para pekerjanya untuk ibadah di hari Minggu, gitu Pak. Nah, menurut Bapak antisipasi dari pemerintah itu seperti apa terkait hal ini ke depannya gitu? Dan terus yang ketiga, dengan banyaknya investor asing masuk, artinya direksi mungkin saja diambil alih dengan asing. Mungkin saja nggak sih Pak, kalau semisal ternyata direksi lebih memilih para pekerja dari asing daripada dari Indonesianya sendiri gitu Pak?
Oke. Mungkin mungkin bicaranya ada batasan nggak sih Pak pekerjaan tertentu? Karena yang kita tahu selama ini prakteknya beberapa multinational company yang ada di Indonesia sebetulnya udah nggak asing ya Pak, ada pekerja asingnya CEO misalnya. Tapi yang biasanya nggak boleh itu HR director ya Pak. Itu Iya. harus orang Indonesia gitu kan. Nah, sama nggak sih peraturannya? Apa sih yang berbeda gitu Pak? Adakah spek-spek khusus gitu ya untuk ke depannya atau memang sekarang diperluas? Nah, apakah HR director nanti jadi boleh gitu? Mungkin itu boleh dijawab Pak yang dari Mas Eko. Oke. Terima kasih Bu Linda, Mas Eko juga. Kalau tadi yang pertanyaan pertama untuk direksi, kita lihat dari undang-undang PT ya. Memang direksi itu kan dia yang memiliki saham. Ya mereka tadi saya sampaikan mereka banyak berkedudukan di luar negeri, bukan banyaknya di Indonesia. Jadi mereka yang menaruh saham, dia mau melihat kondisi usahanya di Indonesia, kenapa tidak diperbolehkan. Jadi bukannya kita tidak memberikan RPTK tadi yang saya bilang, ya mereka diberikan kemudahan karena uang yang mereka berikan ke kita itu sebagai pendapatan negara yang akan diberikan kepada masyarakat juga seperti itu. Terus yang pertanyaan yang kedua, untuk ada direktur asing yang melarang ibadah ya. Ini udah beberapa kali saya udah turun ke lapangan, salah satunya di daerah Sulawesi Tengah. Saya sudah cek lapangan yang salah satunya dia tidak boleh melakukan ibadah. Saya di lapangan tidak menemukan dan tidak para pekerja Indonesia masih diperbolehkan untuk sholat Jumat atau pada saat ibadah di hari Minggu. Ya, fakta di lapangan tidak terjadi seperti itu. Memang banyak masyarakat yang memviralkan, mungkin ada beberapa bagian yang merasa tidak suka ya, tapi pada kenyataannya itu tidak terjadi. Yang ketiga tadi ya, investor asing masuk, banyaknya investor asing masuk ya, saya kalau dibilang tadi seperti Bu Linda bilang benar, yang menduduki HRD harus tetap orang Indonesia. Tadi kita lihat di poin yang tenaga kerja asing, mereka tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia adalah yang memiliki kompetensi sesuai jabatan. Jadi mereka masuk ke sini bukan membawa keluarganya atau rekan-rekannya yang tidak memiliki kompetensi. Mereka datang ke sini harus memiliki kompetensi. Karena di notifikasi yang teman-teman di bagian perizinan, ya mereka harus mencantumkan apa sih keahlian tenaga kerja asing ini. Jadi ya dibilang ada beberapa yang kemarin yang temuan di Halim, mereka pekerja kasar yang menggali di jalanan ya. Ternyata mereka yang bukan yang menggali, tapi mereka melihat bagaimana kondisi di saat itu di Halim, dan yang menggali tetap teman-teman pekerja Indonesia. Jadi tetap harus ada orang Indonesia yang bekerja, dan tenaga kerja asing ini, perusahaan-perusahaan asing ini menyerap tenaga kerja Indonesia. Jadi jangan takutlah ke depannya. Ya istilahnya kita harus terbuka dengan dunia luar juga. Kalau kita tidak terbuka dengan dunia luar, kapan lagi kita akan bersaing ke teman-teman yang ada di dunia lain, dunia usaha yang lain di luar negeri ya. Seperti itu. Oke. Gimana Mas Eko? Indah? Iya, gitu ya Mas Eko ya. Nah, satu lagi nih ada dari Andreski, masih mau tanya juga, masih case yang serupa ya. Silakan. Ya Bu. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bu Linda dan juga Pak Bram
ingin bertanya Pak terkait dengan yang beberapa tentang kontroversi di Undang-Undang Cipta Kerja sama Undang-Undang Nomor 13 ya Pak. Nah, di mana kalau waktu itu ada Undang-Undang Nomor 13 yang mengatur tentang pasal 156 itu mengatur tentang setiap karyawan atau pekerja yang udah selesai kontrak ataupun selesai bekerja itu mendapatkan pesangon Pak. Sedangkan untuk di Cipta Kerja sendiri itu dihapuskan Pak. Terus yang kedua juga ada beberapa pasal yang kemarin sempat dianalisis itu terkait dengan yang namanya pensiun Pak. Di Undang-Undang Nomor 13 itu diatur jelas tentang pensiun, sedangkan di Cipta Kerja itu dihapus. Apa ada indikasi bahwa nggak ada lagi uang pesangon untuk pensiun atau bagaimana Pak? Sekian sih Pak ingin ditanyakan. Terima kasih. Ya, baik tuh. Pak Bram sampai harus menganalisis dulu sebelum dimulai nih webinarnya sama Pak Bram. Iya, iya. Gimana? Oke. Istilahnya kalian tadi, mohon maaf, Mas siapa tadi? Andreski. Ya. Andres, ya Mas Andres. Tadi dibilang di pasal 56 yang ya mungkin perhitungannya misalkan masa kerja kurang dari 1 tahun, 1 tahun mendapat 1 bulan upah, seperti itu ya Mas Andres ya. Pada prinsipnya sih memang tidak banyak berubah, tapi kita harus berbagi kepada teman-teman pekerja yang tadi saya bilang pekerja kontrak, yang makanya yang dulu pekerja kontrak ini tidak dapat uang kompensasi, sekarang dapat. Jadi sebenarnya ada plus minus, tapi ya sekarang harus berbagi. Dan kami turunkan di RPP-nya. Oke. Mungkin nanti ada di slide-nya Pak Bram juga kali ya penjelasan tentang itu ya, biar lebih jelas lagi. Ya. Oke. Kita lanjut lagi yang di bagian tadi ya, cek fakta dan Undang-Undang Cipta Kerja. Benarkah jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang? Perlindungan pekerja dengan tenaga kerja harian termasuk pekerja PKWT, maka tidak semua pekerja dapat diberlakukan sebagai tenaga kerja harian. Hal ini tergantung pada jenis dan sifat kegiatan pekerjaan yang dilakukan. Jadi tenang aja teman-teman. Saya bicara teman-teman aja ya daripada yang lain, lebih enak kayak teman-teman aja. Semuanya ada, jaminan sosial tidak hilang, kesejahteraan yang lain tidak hilang, pekerjaan tenaga kerja harian ya tetap ada seperti itu. Mungkin bisa di next. Boleh di next. Oke. Bagian yang ketiga tadi ada dari 8 bagian, ini kita masuk ke bagian yang ketiga. Yang pertama, UCK tetap mengatur hubungan kerja dalam alidaya, yaitu berdasarkan perjanjian waktu tertentu atau perjanjian waktu tidak tertentu. Yang tadi dibilang PKWT itu adalah karyawan kontrak, ya yang secara umum kita bisa bicara karyawan kontrak. PKWTT adalah karyawan tetap. Jadi ya mungkin teman-teman kalau kita bicara PKWT dan PKWTT masih terlalu apa ya, kalau mungkin kita sudah bekerja mungkin paham. Tapi kalau teman-teman saat ini anggap aja pegawai kontrak dengan pegawai tetap. Oke, yang kedua, perlindungan pekerja buruh, upah dan kesejahteraan syarat-syarat kerja serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan alidaya.
Jadi perusahaan ahli daya ini yang tadi kita bilang ya ahli daya. Jadi tidak ada outsourcing ya, kita bicara yang ahli daya. Tidak pernah ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan outsourcing. Jadi tanggung jawab karyawan yang putus terhadap hak-hak yang timbul bagi pekerja. Yang ketiga, perusahaan ahli daya yang mempekerjakan pekerja atau buruh berdasarkan PKWT dalam perjanjian-perjanjian tersebut harus mensyaratkan pengalihan perlindungan bagi hak-hak pekerja buruh apabila terjadi perjanjian penganiayaan dan pekerjaan tetap ada. Yang dimaksud dengan pengalihan perlindungan hak bagi pekerja buruh yaitu perusahaan ahli daya yang baru memberikan perlindungan hak bagi pekerja buruh minimal sama dengan hak-hak yang diberikan oleh perusahaan ahli daya sebelumnya. Yang dimaksud dengan objek pekerjaan adalah pekerjaan yang ada pada satu perusahaan pemberi kerja yang sama. Tadi kalau secara lebih mudah mungkin yang security ya, security atau bagian pertamanan itu kalau misalkan dari tahun 2020 di PTA, di 2021 di PPB, kalau mereka beralih, ya haknya teman pekerja diberikan dahulu. Atau pada saat di PTB, dia pemberi kerja yang baru dengan pemberi kerja yang lama dapat bersama-sama melihat untuk keberlangsungan pekerjaannya. Seperti itu sih untuk catatannya. Jadi sebenarnya tidak banyak berubah ya. Di slide berikutnya kita cek faktanya di Undang-Undang CK. Mungkin bisa di next. Nah, ini dibilang benarkah outsourcing? Sebenarnya kita bilang tidak ada outsourcing, diganti dengan kontrak seumur hidup. UCK mengatur prinsip dasar hubungan kerja yang terdapat dalam kegiatan ahli daya. Jadi kan tadi saya bilang ahli daya, bukan outsourcing ya. Yaitu dapat berdasarkan perjanjian waktu tertentu atau PKWTT. UCK juga memberikan penguatan ketentuan mengenai pelaksanaan PKWT dalam konteks ahli daya. Benarkah tidak akan ada status yang tetap? UCK justru memberikan penegasan bahwa pekerjaan yang bersifat tetap, maka hubungan kerja antara pekerja buruh dengan perusahaan harus didasarkan PKWTT atau kerja tetap. Mungkin sampai ahli daya ada yang mau bertanya. Ya, di sini ada Pari, silakan Pari. Ya, terima kasih dan Bapak atas kesempatannya. Maaf nggak bisa on cam. Sebenarnya dasar banget sih Pak pertanyaan saya dari ahli daya itu beda dengan outsourcing. Tetapi di slide ini aja kenapa ditaruh di dalam ya Pak? Kalaupun berbeda, boleh dijelaskan nggak Pak perbedaannya di mana? Oke. Ya. Silakan Pak Bro. Sudah dulu Bapak, itu aja. Sudah, oke. Memang sangat dasar tadi dibilang memang. Jadi sebenarnya karena mindset teman-teman masyarakat adalah selama ini outsourcing semua yang dibicarakan. Sebenarnya bukan outsourcing sih, yang kita mau luruskan adalah pekerjaan ahli daya. Memang di slide ini untuk mempermudah teman-teman seperti yang tadi ditanya di pertama sama Mas apa tadi? Saya lupa, mohon maaf. Ini slide ini sebenarnya Leonawan itu untuk mempermudah teman-teman aja sih. Tapi pada intinya sebenarnya ahli daya kalau di luar memang menyebutnya outsourcing, tapi tadi saya sampaikan memang ahli daya untuk di Indonesia adalah ahli daya. Seperti itu sih.
Tapi sebetulnya intinya mirip ya Pak ya, sama ya, alih Hampir daya dan sama, hampir outsourcing sama. gitu. Ya, Ya, tapi tapi teman-teman di Indonesia menyebutnya banyak kan outsourcing. Oke. Ya, itu mungkin Pari ya. Jadi memang sama gitu ya. Kalau di Indonesia bahasa Indonesianya alih daya gitu. Ya. Iya, Maaf, iya. tapi saya kurang dapat poinnya untuk perbedaan itu sendiri sih, Pak. Mau dijelasin Pak, ada perbedaan sebenarnya atau memang sama gitu sih Pak? Iya. Kalau antara sebelum sesudahnya ya. Kalau dulu kan ada ketentuan ya Pak ya, kalau nggak salah yang pasal tentang yang boleh di outsourcing tuh pekerjaannya misalnya apa tukang masak gitu-gitu ya, supir gitu-gitu. Nah, kalau di sini Ya. ada perbedaan nggak? Sebenarnya tidak banyak perbedaan, tapi karena mindset teman-teman di lapangan banyak kan yang menyebut, tadi saya bilang banyak yang menyebut outsourcing. Sebenarnya teman-teman masyarakat tuh salah kaprah. Sebenarnya cuma alih daya itu hanya 5 pertamanan, terus ini security, terus driver, itu lima bagian aja sebenarnya yang boleh dialih dayakan. Maaf Pak Abram, suaranya agak kurang jelas. Boleh dideketin lagi? Ya. Oke. Sebenarnya kalau untuk aturan kami memang ada untuk alih daya, yang dialih dayakan ya hanya 5, driver, security, pertamanan, cleaning service, satu lagi mohon maaf saya agak lupa, tapi yang diperbolehkan hanya 5 di Indonesia seperti itu. Berarti yang lainnya sebetulnya prosesnya bisa kontrak ya Pak, bisa PKWT ya? Bisa. Iya, jadi outsourcing itu. Jadi apa? Pari paham ya kira-kira ya? Alih daya itu artinya yang mengerjakannya tuh kita bisa minta bantuan yang lain semacam mitra gitu ya. Kayak sekarang kan juga ada mitra, ada outsourcing gitu loh istilah-istilahnya Pak misalnya. Ya. Mitra atau partner gitu kan. Itu masuk ke dalam sini juga nggak? Kalau misalnya online gitu, transportasi online itu kan dia bukan outsourcing kan, pegawai-pegawai driver-drivernya itu gitu ya. Tapi itu kan mitra mereka menyebutnya ya, gitu. Iya, betul. Itu masuk ketentuannya yang mana ya kalau itu? Kalau mitra di ketenagakerjaan tidak mengenal mitra kerja ya. Karena mitra itu hubungan bisnisnya. Jadi untuk pemberi kerja dengan penerima pekerjaan itu tidak ada. Kalau kayak mohon maaf kayak Gojek, Grab itu tidak ada hubungan kerjanya antara pengusaha dengan pengemudinya. Karena kalau driver online ini mereka menggunakan kendaraannya sendiri, mereka bekerja bisa dari rumahnya berangkat langsung menjemput. Kalau waktunya ya silahkan teman-teman drivernya, kalau sudah lelah bisa istirahat atau bagaimana, itu tidak ada hubungan kerja di ketenagakerjaan sebenarnya. Berarti tidak berlaku dong ya Pak perlindungannya gitu ya ke mitra-mitra tersebut ya, di sini nggak diatur? Tidak dalam ketenagakerjaan Undang-Undang CK ini. Oke. Gitu, Pari. Ya, nanti kita coba dengar sampai selesai dulu Pak Bram menjelaskan. Okay. Silakan Pak. Lanjut di poin keempat. Di next. Oke. Bagian keempat adalah waktu kerja, waktu istirahat. Ini yang cukup juga sangat jadi perhatian teman-teman. Nah, di poin pertama, waktu kerja tetap diatur sesuai dengan 13/2003 dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia kerja. Terus yang poin kedua, untuk sektor usaha atau pekerjaan tertentu dapat memperlakukan waktu kerja kurang atau lebih dari 7 atau 8 jam satu hari dan 40 jam satu minggu yang ketentuannya akan diatur dalam peraturan pemerintah. Yang ketiga, pengusaha tetap wajib memberikan waktu istirahat dan cuti bagi pekerja buruh. Yang keempat, waktu kerja lembur diatur paling banyak 4 jam dalam satu hari, 18 jam dalam satu minggu.
sebenarnya kalau ini dia tidak banyak berubah juga. Tidak banyak berubah ya. Ya, sebelumnya karena kayaknya 3 jam ya Pak ya? maksimal 3 jam. Lembur. Ya, Maksimal 3 jam. sama 14 jam ya dalam 1 minggu. 15 jam. 15 jam dalam 1 minggu. Jadi bertambah ya? Bertambah. Oke. Bisa di next, oke. Cek untuk faktanya di Undang-Undang CK, benarkah semua hak cuti sakit, cuti kawin, cuti khitanan, cuti baptis atau cuti kematian, cuti melahirkan hilang dan tidak ada kompensasi? Kalau ini kita bisa jawab adalah Undang-Undang CK tetap mengatur semua bahwa pengusaha wajib memberikan waktu istirahat dan cuti kepada pekerja buruh. Jadi ya cuti-cuti ini tidak hilang. Ketentuan mengenai hak atas cuti diatur dalam Undang-Undang 13 2003 tetap berlaku karena tidak diubah ataupun dihapus dalam UU CK. Demikian pula hak atas upah ketika pekerja buruh menjalankan waktu istirahat dan cuti. Yang sebelahnya berikut, benarkah libur hari raya hanya pada tanggal merah dan tidak ada penambahan cuti? Pada prinsipnya, pekerja buruh berhak mendapatkan hak libur dan cuti pada saat hari raya keagamaannya. Berkaitan dengan cuti hari raya keagamaan, maka pengaturan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah. Di sisi lain, apabila pengusaha ingin mempekerjakan pekerja buruh pada hari cuti keagamaan, maka pelaksanaannya tetap harus disepakati dan memberikan aspek K3, kesehatan keselamatan kerja, disertai pembayaran upah lembur. Jadi kalau memang mau dipekerjakan pada hari liburnya, harus tetap dibayar upah lembur, seperti itu sih. Tapi batasannya memang kita tambah yang dulu dari 3 jam menjadi 4 jam, 1 minggu 15 jam menjadi 18 jam. Seperti itu. Oke. Nggak ada yang ditanya di waktu kerja waktu istirahat, mungkin lanjut ya? Ya, nggak ada Pak, langsung dulu. Ada. Ya. Nah, yang berikutnya sangat, ya teman-teman bilang sangat sensitif ya, di bagian upah minimum. Untuk poin pertama adalah upah minimum provinsi UMP wajib ditetapkan oleh gubernur. Jadi tetap ada upah minimum. Yang kedua, upah minimum kabupaten kota atau UMK tetap ada. Penetapannya berdasarkan syarat tertentu, yaitu dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi daerah dan inflasi daerah yang bersangkutan serta lebih tinggi dari UMP. Jadi kalau memang mau menetapkan UMK kabupaten kota, dia harus lebih tinggi dibanding provinsi. Yang ketiga, kenaikan upah minimum dihitung dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum yang memuat variabel pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Dan yang keempat, setelah RUU CK disahkan, bagi daerah yang telah menetapkan UMS, maka UMS yang telah diterapkan tetap berlaku. Jadi selama ini upah minimum sektor tetap harus jalan juga. Berikutnya, bagi usaha mikro kecil berlaku upah berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja, sekurang-kurangnya sebesar persentase tertentu dengan rata-rata konsumsi masyarakat. Jadi ya, seperti yang tahun lalu ya, dengan untuk nah sekarang UMKM ini biar bisa bertumbuh dan berkembang, jadi boleh memberikan upah tidak sesuai dengan upah minimum. Jadi artinya untuk UKM belum berlaku ya ini ya, begitu ya Pak untuk upah minimum ini. Nah kemudian ini ada yang mau tanya nih, Rizky silakan tentang upah minimum. Boleh. Baik, selamat siang. Apakah terdengar suaranya? Iya terdengar, ya. Silakan. Sebelumnya terima kasih untuk Bu Linda dan Pak Bram yang telah memberikan kesempatan pada saya. Jadi saya ingin bertanya Pak, untuk
sebelum keempat, apa namanya, untuk RUU Cipta Kerja itu kan, atau sebelum pada UU 13 tahun 2003 itu kan memang ada formula untuk pastinya itu untuk upah minimum itu kan dengan memasukkan variabel PDB dan variabel inflasi nasional. Nah, sedangkan kalau yang terakhir saya lihat itu untuk UU Cipta Kerja itu variabel tersebut diganti dengan pertumbuhan ekonomi untuk tahunan provinsi. Nah, mungkin kalau seperti Papua itu kan kalau yang saya baca terakhir itu tingkat pertumbuhan ekonominya saja bahkan minus gitu Pak. Nah itu mungkin untuk kasus tersebut bagaimana, apakah upah minimumnya itu bakal berkurang atau setiap tahunnya gitu, atau bagaimana Pak, mungkin seperti itu Pak. Sedangkan inflasi saja setiap tahun kan pasti ada gitu Pak. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Ya. Sekalian juga mungkin Pak Abram ya. Jadi kan kalau di sini sebelumnya itu kan upah minimum kota atau kabupaten ya. Misalkan kayak Karawang itu besar gitu ya. Nah, apakah kalau di sini kan UMP ya. Jadi artinya pengusaha itu boleh membayar pilihannya UMP dong ya, gitu, nggak harus UMK gitu ya, Pak. Oke. Ya, jadi, itu mungkin nanti bisa dijawab sekalian ya. Ya, siap. Mas Rizky, jadi pada prinsipnya banyak seperti yang Bu Linda bilang, banyak UMK, upah minimum kabupaten kota, melebihi dari UMP. Sementara hasil riset yang ada hanya sekitar 50-an kabupaten kota yang dia mendapatkan pendapatan daerahnya lebih tinggi dari provinsi. Jadi sebenarnya nggak semua kabupaten kota harus menetapkan UMK. Kita seperti yang Mas Rizky bilang, di Papua setiap tahunnya minus, ya, dan setiap tahunnya negara juga harus memberikan kepada daerah-daerah yang minus. Jadi kita diminta para pemerintah untuk melakukan pengembangan di daerah-daerah minus. Jadi untuk mendongkrak usaha-usaha yang ada di daerah. Kayak misalkan kalau kita ada kegiatan misalkan di daerah timur, ya itu pasti akan mendongkrak daya jual belinya mereka di daerah sana. Jadi pada prinsipnya UMP tetap ada, tetap ditetapkan oleh gubernur. Dia boleh menetapkan UMK, kabupaten kota, bupati atau wali kota boleh menetapkan UMK asalkan memang pendapatannya lebih tinggi dari gubernur. Jadi jangan sampai melonjak kayak Jawa Barat sekitar 2 jutaan, tapi di Karawang udah hampir 4 juta ya, lebih dari 4 juta. Itu sangat-sangat jomplang. Jadi kasihan juga untuk teman-teman. Oke. Jelas ya Mas Rizky ya. Jadi artinya dilihat tadi pendapatannya tadi gitu ya. Kalau memang bisa lebih ya berarti UMK yang berlaku gitu ya Pak. Pendapatannya tadi melebihi. Iya, seperti itu. Oke. Iya. Ya. Boleh berikutnya lagi Pak. Ya. Oke, kita next. Oke, masih di next. Benarkah tadi saya bilang UMP, UMK, UMSP dihapus, UJK tetap mengatur ketentuan untuk menaik upah provinsi dan upah kabupaten kota. Prinsipnya UMP wajib ditetapkan, sedangkan UMK dapat ditetapkan dengan syarat tertentu, yaitu memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Tadi yang saya bilang, nggak semua kabupaten kota bisa menetapkan UMK sekarang. Jadi harus melihat inflasi dan pertumbuhan ekonominya. Benarkah upah buruh dihitung per jam? UJK mengatur bahwa upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan satuan hasil. Ketentuan selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah. Hal ini untuk diperlukan perlindungan upah pekerja buruh pada jenis pekerjaan tertentu yang bersifat fleksibel melalui pengaturan upah bersifat jam-jaman. Upah jam-jaman akan diformulasikan dengan
batasan dan persyaratan tertentu sehingga tidak diberlakukan secara umum bagi semua jenis pekerjaan. Jadi ke depan yang dulu upah bulanan sekarang pekerja bisa menjadi upah jam-jaman. Ini memfasilitasi teman-teman yang dalam kondisi digital teknologi ya, yang kayak yang kita sering lihat adalah Google, dia bisa bekerja di kafe atau di manapun, yang penting ada report hasil pekerjaan seperti itu. Ini mungkin yang baru untuk UCK seperti itu sih. Oke, ada yang ditanya untuk upah jam-jaman? Kalau nggak ada kita next. Iya, diteruskan dulu Pak. Ya. Oke. Yang keenam untuk PHK, pesangon dan JKP. Yang pertama, syarat PHK tetap mengacu 13/2003 dan putusan MK. Jadi syarat-syarat PHK tidak berubah. Berdasarkan kompensasi PHK tetap diatur dan akan dituangkan dalam RPP. Jadi saya bilang akan muncul RPP berikutnya. Selain kompensasi PHK pekerja buruh, yang PHK mendapat perlindungan berupa jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi ini program baru dari pemerintah, adanya JKP, jaminan yang tadi Bu Linda bilang adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Kehilangan pekerjaan. Ya. Yang poin berikutnya, penyelenggaraan jaminan kehilangan pekerjaan JKP dilaksanakan oleh BPJS dan pemerintah pusat. Yang kedua, iuran JKP dibayar oleh pemerintah pusat. Yang ketiga, manfaat JKP berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan. Jadi nanti teman-teman yang bekerja dan kehilangan pekerjaan diberikan pelatihan juga dan uang tunai, tapi harus terdaftar juga seperti itu. Oke, di next. Cek faktanya, benarkah uang pesangon akan dihilangkan? UJK tetap mengatur bahwa dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Ini sama dengan pasal 156 tadi yang seperti Mas Farhan ya, yang bilang apakah perusahaan bisa mem-PHK kapanpun secara sepihak. UU CK pada intinya justru menegaskan bahwa PHK tidak dapat dilakukan secara sepihak, namun sebaliknya harus dilandasi dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja. Oke, bisa di next. Sambil kalau ada yang mau ditanya langsung aja Bu Linda ya. Oke. Benarkah buruh dilarang protes ancamannya PHK? Hak protes, unjuk rasa, atau mogok kerja merupakan hak pekerja atau buruh yang dilindungi konstitusi, khususnya dalam hak mogok kerja sepenuhnya telah diatur dalam pasal 137, 145 Undang-Undang 13 ubah. Jadi banyak sih kemarin teman-teman buruh atau teman-teman pekerja yang bilang kalau kita demo diancam PHK, ternyata tidak kok. Tenang aja, masih sama itu. Oke, bisa di next. Untuk pengenaan sanksi yang nomor poin ke-7, ketentuan mengenai sanksi pidana dan sanksi administrasi tetap diatur mengacu Undang-Undang 13 putusan MK dan sinkronisasi dengan peraturan di bidang perizinan. Nggak banyak berubahnya di sanksi. Di next nomor 8. Oke. Perizinan di bidang ketenagakerjaan. Di sini ada 4 perizinan berusaha di Undang-Undang 13 dan Undang-Undang 18/17 yang diubah dengan Undang-Undang CK. Yang pertama adalah lembaga pelatihan LPK, yang kedua lembaga penempatan tenaga kerja swasta LPTKS, yang ketiga perusahaan adidaya, yang keempat
surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Dan ini terintegrasi dengan online, dengan online OSS yang sekarang ada di BKPM. Seperti itu. Oke, di next. Bisa di next. Manfaatnya untuk UCK bagi pekerja. Jadi saya bilang, satu, tenaga kerja asing, kemudian LPTKA hanya untuk TKA ahli. Terus yang kedua, perjanjian PKWT, pemberian uang kompensasi PKWT sesuai dengan masa kerja. Jadi tadi saya jelaskan di atas, tetap diberikan kompensasi. PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu dan tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Ini kita ulang lagi yang nomor 3, ahli daya. Pekerja atau buruh pada perusahaan ahli daya tetap mendapatkan perlindungan haknya. Yang poin keduanya, dalam hal terjadi pengajuan perusahaan ahli daya, kerja buruh tetap dijamin kelangsungan kerjanya dan hak-haknya. Yang keempat, ketentuan waktu kerja sesuai dengan Undang-Undang 13 dan mengakomodir pengaturan waktu kerja yang lebih fleksibel untuk pekerjaan waktu tertentu, misalnya pekerjaan paruh waktu, pekerjaan dalam ekonomi digital. Ini yang tadi bilang adalah pekerjaan jam-jaman ya. Yang berikutnya, di next. Bisa di next. Oke. Tadi ini poinnya lagi, upah minimum. Tadi saya bilang dia tetap di UMK bisa, asal harus lebih tinggi dari UMP. Intinya seperti itu. Nomor yang ke-6, pesangon tetap diberikan, tidak ada perubahan. Dan yang ditakutin teman-teman pekerja saat pensiun tidak mendapat pesangon, tetap diberikan pesangon. Poin yang ke-7, JKP ini program baru, ini diselenggarakan oleh tetap BPJS bekerja sama dengan pemerintah, tidak mengurangi jaminan-jaminan yang lain manfaatnya. Ada JKK, JKM, JHT, dan JP. Terus pembiayaan JKP bersumber dari pengelolaan dana BPJS, Ketenagakerjaan, dan APBN. Jadi JKP ini murni dari dana BPJS dengan dana pemerintah pusat. Oke. Bisa di next. Bisa di next. Undang-undang CK ini selanjutnya akan kita buat menjadi 4 RPP. Yang tadi saya beberapa bilang, kita sedang menyusun 4 RPP. Yang pertama RPP TKA, RPP tentang hubungan kerja, waktu kerja, waktu istirahat, serta pemutusan hubungan kerja, RPP tetap pengupahan, dengan RPP JKP. Ini intinya seperti ini sih. Turunan dari CK 1120 akan muncul 4 RPP ini. Ini sedang kami buat, kurang lebih prosesnya saat ini sudah masuk ke Kementerian Perekonomian. Sedang ditelaah. Jadi beberapa minggu lalu kami mengundang para serikat dengan Apindo, sudah sepakat dan sedang digodok di Kementerian Perekonomian dan akan ditandatangani oleh, batasnya 3 bulan ini ditandatangani oleh Presiden. Seperti itu. Bisa di next. Oke, mungkin presentasi saya sekian. Mungkin ada yang bisa ditanya. Silakan Bu Linda. Oke, baik. Mungkin ada sedikit tambahan waktu lagi. Mungkin ada satu lagi yang mau tanya ke Pak Bram.
Tadi ada agendanya, ada tentang TKA, PKWT, Al-Hidayah atau outsourcing ya, WKWI, waktu kerja, waktu istirahat, upah minimum ya, pesangon dan JKP yang itu mungkin baru ya. Jadi tadi peralihannya ada tanggung jawab baru dari BPJS nih untuk bisa mengelola tentang JKP ini nantinya gitu. Nah, ini ada dari Ahmad Farid. Perhitungan struktur upah sebelumnya berdasarkan prinsip 3P yang ditentukan oleh ILO. Mengapa hal tersebut dirubah? Apakah hal ini tidak cenderung merugikan pekerja dengan hitungan hasil atau jam? Nah, mungkin gimana Pak Bram? Untuk, mohon maaf. Di chat nih ada pertanyaan dari Ahmad Farid ya tentang struktur upah. Struktur upah sebenarnya tidak banyak berubah sih Bu. Iya. Memang harus disesuaikan saja. Jadi memang ya sekarang yang kemarin ada upah bulanan, sekarang memang ada upah jam-jaman seperti itu sih. Jadi kalau yang secara ya memang PP 78 sedang direvisi. Sebenarnya tidak banyak berubah sih kalau saya lihat. Kalau prinsip 3P-nya tetap ya Pak ya, pay for person, position, performance itu tetap dipakai dan mungkin malah lebih banyak di encourage ya, beberapa perusahaan kan banyak juga yang belum menerapkan dengan baik ya, salary structure gitu ya, job grading, job value begitu Pak. Sebenarnya dengan upah ini kan apalagi upah minimum ya, ini untuk pekerja yang kurang dari 1 tahun. Kalau kita melindungi yang kurang dari 1 tahun, tapi kalau yang dengan 3P ini kan setelah dia 1 tahun, dia bisa dinilai dan penilaian secara objektif di perusahaan dan upah tahun berikutnya pasti akan lebih meningkat seperti itu sih pada prinsipnya. Oke. Ya, baik. Jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin karena waktu juga ya. Terima kasih sekali lagi Pak Bram atas materi yang luar biasa ya. Tentunya membawa wawasan juga ya, memberikan wawasan bagi kita bersama. Mungkin juga ada beberapa isu juga Pak terkait misalnya sekarang nih work from home gitu ya. Mungkin kedepannya juga akan jadi sesuatu yang normal gitu ya. Kerjanya jadi nggak berhenti-berhenti misalnya gitu kan untuk time consuming-nya sangat tinggi gitu ya. Nah, itu gimana tuh gitu ya peralihan-peralihannya gitu ya. Karena kan ada juga dengan kondisi pandemi ini perusahaan-perusahaan juga menentukan ada no work no pay gitu kan. Nah, padahal di rumah ada lagi trust issue misalnya terkait sama trust issue di rumah ini ngapain ya gitu kan. Belum juga tadi security issue-nya juga pekerjaan dari kantor dibawa ke rumah gitu ya karena nggak pergi ke kantor padahal dikerjakan pekerjaannya gitu ya sehingga transportasinya tidak diberikan gitu ya. Nah, hal-hal itu juga lemburnya itu bagaimana tuh misalnya hal-hal tadi itu yang mungkin nanti ada biasanya lebih detail ya Juknis atau mungkin ada peraturan-peraturan permen atau PP gitu ya Pak? Iya Bu Linda, jadi memang untuk yang pekerjaan ke depan memang akan lebih apa ya, tadi seperti saya bilang upah jam-jaman itu akan muncul. Iya. Jadi memang dan perhitungan upah jam-jaman ini pasti lebih beda dengan upah yang bulanan. Karena ada beberapa pengali berapa persen penambahannya. Jadi upah yang pada prinsipnya mereka para upah pekerja jam-jaman ini bisa bekerja di beberapa tempat, nggak cuma di satu tempat. Jadi kalau misalkan dia bisa di 2 tempat, pasti dia di atas upah minimum pada prinsipnya. Itu yang formula barunya karena milenial sekarang banyak yang mungkin tadi kerja di 2-3 tempat gitu ya. Itu untuk mengakomodir itu tadi gitu ya Pak. Oke, baik. Tadi ya Pak, terima kasih tadi insight-nya. Jadi intinya mungkin ya dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, mungkin saya boleh menyimpulkan gitu ya, seberapa baik pun gitu aturan itu kita ciptakan gitu ya, jika misalnya pelaksananya nanti kan para pengusaha gitu ya, kalau misalnya tadi moral, integritas ataupun mentalnya itu masih berlaku misalnya menghalalkan segala cara, mencari celah gitu ya. Tentunya ini niat baik dari Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk menciptakan lebih banyak lagi pengusaha tidak bisa lagi terlaksana begitu. Mungkin itu dari saya sebagai host dan moderator hari ini
undur diri dulu. Terima kasih ya Pak Bram dari Kementerian Tenaga Kerja, juga para hadirin sekalian, mahasiswa juga para dosen. Sebelum saya akhiri, mungkin ada souvenir yang akan diberikan oleh Ketua Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi, yaitu oleh Ibu Anggra ini. Silahkan Bu. Oke, terima kasih Bu Linda. Apakah suara saya cukup didengar dengan baik? Ya, Cukup jelas kah? Oke, baik. Ya, Pak Bram, terima kasih, luar biasa. Mohon maaf, kami tadi terkendala koneksi sehingga tidak bisa mengikuti di awal. Ya, teman-teman sekalian, ini adalah kesempatan yang sangat baik. Jadi terima kasih kesediaan Pak Bramantio untuk menjelaskan banyak hal terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga teman-teman mendapatkan informasi yang balance dan juga bisa menganalisis dengan lebih baik. Karena teman-teman sekalian adalah calon pekerja, pemberi kerja, dan pencipta kerja ke depan. Bahwa yang perlu dipahami dari semangat undang-undang ini adalah menciptakan daya saing bangsa yang tentunya di dalam implementasinya perlu kerjasama oleh semua stakeholders. Demikian. Terima kasih Pak Bram, insightful. Untuk itu kami memberikan kenangan kecil dari kami, ya, semoga berkenan untuk menerimanya. Kami persilahkan. Oke. Oh, kami berikan dulu untuk ini apa moderator cantik Ibu Lindawati. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Linda sudah apa namanya Terima kasih Bu memoderatori acara ini ya dengan baik sehingga materi yang sangat berat ini bisa didiskusikan dengan apa namanya lebih baik. Selanjutnya kenangan dan rekognisi dari kami Pak Bram, mohon berkenan diterima. Salam dari kadep kami Bu Wita, dan juga kemudian dan ini kira-kira mirip nggak Pak Bram? Mirip ya Pak. Mirip-mirip Bu. Liputan Bu. Kalau ada penelitian ya Bu.